Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu smartphone baru dari Oppo yang kali ini berasal dari A series. Dia adalah Oppo A54. Oppo A54 ini diluncurkan pada bulan Maret lalu di Indonesia dan menjadi penerus dari Oppo A53 yang meluncur sebelumnya. Dijual dengan harga resmi Rp2.699.000. Apa saja yang ditawarkan oleh smartphone ini? Bagaimana spesifikasi detailnya dan apakah smartphone ini sesuai untuk memenuhi kebutuhan teman-teman? Mari kita bahas di video ini. Pertama kita bahas dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan box berwarna putih yang menampilkan foto smartphone-nya di bagian depan. Saat dibuka kita akan mendapatkan SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, soft case transparan, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter 18 watt. Hanya ada itu saja dan untungnya tetap masih diberikan soft case ya. Lumayan banget nih buat perlindungan awal sebelum membeli case tambahan. Selanjutnya kita bahas fisik smartphone-nya. Impresi saya saat pertama kali melihat smartphone ini yaitu adalah cakep. Untuk kelas entry level, smartphone ini punya tampang yang menarik. Aura premiumnya terasa sekali, terutama saat kita melihat ke bagian belakangnya. Ditawarkan dengan dua varian warna, ada Starry Blue dan Crystal Black. Yang kita review ini adalah yang berwarna Starry Blue ya. Perpaduan warna biru pada bagian atas dengan gradasi silver di bagian bawahnya yang terlihat sangat shiny dan memberikan kesan mewah. Di atas kiri kita ada menemukan kamera yang dikelilingi dengan frame hitam beserta LED flash dengan frame yang berbentuk kapsul di bawahnya. Lalu di sudut kanan bawah hanya ada logo tulisan Oppo. Lanjut ke depan kita akan mendapati layar punch hole display yang luas dengan bezel yang juga cukup tipis. Di samping kirinya ada SIM tray dan tombol volume rocker. Di bagian kanan ada tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai sensor fingerprint. Di bagian bawah ada port jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Bodi smartphone ini memang cukup besar karena layarnya yang juga luas. Namun meskipun begitu ternyata bobotnya ringan dan bentuknya juga tipis. Beratnya cuma 192 gram dan ketebalannya cuma 8,4 mm. Jadinya nggak akan buat tangan kita cepat capek ya saat menggenggamnya berlama-lama. Bukan cuma cakep, ternyata smartphone ini juga tangguh, sebab dia sudah mendapatkan IPX4 certification, yang berarti ia tahan dari cipratan air seperti air hujan. Wow, menarik sekali ya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya harus menggunakan smartphone ini di bawah cuaca hujan. Nice. Oke, selanjutnya kita bahas layarnya. Di bagian layar, smartphone ini menggunakan panel IPS dengan resolusi 720x1600 pixel dengan diagonalnya 6,51 in. Ukuran layarnya juga udah cukup luas banget ini. Ditambah lagi penggunaan desain punch hole atau tompel membuat layarnya terlihat clear dan premium. Ukuran ini cocok sekali dan nyaman untuk digunakan menikmati konten visual seperti menonton film dan juga aktivitas lain yang membutuhkan layar luas. Selain itu, layar ini juga memiliki fitur sunlight screen dan moonlight screen. Artinya ia tetap nyaman dan jelas saat dilihat di bawah sinar matahari sekalipun, karena sudah memiliki tingkat kecerahan hingga 550 nits. Nice. Lalu ada juga fitur Eye Comfort yang mengurangi cahaya biru dan akan membuat layar terlihat kekuningan saat modenya diaktifkan, sehingga tidak akan membuat mata kita kelelahan. Oke, selanjutnya kita bahas spesifikasi. Di bagian dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio P35. Chipset ini dipadukan dengan RAM berkapasitas 4GB dan internal 128GB. Ukuran memori yang cukup lega ya. Untuk sensor standar semuanya ada, giroskop, orientasi, dan cahaya. Untuk kebutuhan jaringan tersedia dual slot SIM card non-hybrid yang support jaringan 4G. Port USB Type-C-nya juga sudah support USB OTG, jadi bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti flash disk, mouse, dan lain-lain. Untuk sistem keamanan biometrik tersedia face unlock dan juga fingerprint sensor yang sudah menggunakan model side mounted atau di bagian samping menyatu dengan tombol powernya ya. Nice. Untuk sistem operasi sampai video ini dibuat, dia masih menggunakan Android 10 dengan UI-nya ColorOS versi 7.2. Lalu untuk urusan dayanya, smartphone ini punya baterai berkapasitas gede yaitu 5000 mAh. Baterai segede ini dipadukan dengan chipset dan layar yang tergolong hemat daya,
memberikan efisiensi pemakaian baterai yang tinggi pada smartphone ini, sehingga baterai 5000 mAh-nya ini akan terasa sangat awet dan bisa diandalkan untuk menemani aktivitas kita seharian. Dalam keadaan full, smartphone ini bisa dipakai untuk streaming video selama 19,9 jam dan mendengar musik bisa sampai 41 jam. Wow, cocok banget ya buat orang yang suka ngabisin waktu untuk nonton atau dengerin musik. Ada juga fitur-fitur pendukung yang menarik seperti Super Power Saving Mode yang secara efisien akan menekan penggunaan konsumsi daya jika diaktifkan. Saat baterai kita tinggal 5% dan kita aktifkan fitur ini, maka kita bisa mendapatkan waktu penggunaan untuk WhatsApp selama 85 menit dan nelpon 91 menit. Cukup lama ya. Untuk pengisian dayanya juga sudah menggunakan fast charging 18 watt dengan USB Type-C. Pengisian ulang baterai 5000 mAh-nya ini dari 0 sampai 100 hanya memakan waktu 2 jam 40 menit saja. Kalau kamu tipe orang yang suka ngecas di malam hari sambil ditinggal tidur, nggak perlu khawatir overcharging karena ada fitur Optimize Night Charging. Dengan fitur ini, saat kita sedang mengisi daya smartphone-nya sambil ditinggal tidur, baterai akan mengisi cepat sampai kapasitas 80% saja. Setelah itu, pengisian akan berhenti sejenak lalu dilanjutkan kembali hingga 100% sebelum kita terbangun. Jadi baterainya nggak diisi terus-terusan ya, dan baru full setelah kita bangun. Fitur yang cukup bermanfaat untuk orang seperti saya yang sering ninggalin smartphone dicas sambil tidur. Jadi baterai smartphone kita akan tetap terjaga kualitasnya. Selanjutnya kita bahas performa. Berbekal chipset Helio P35 dan RAM 4GB yang diusungnya, saat dibenchmark dengan Antutu, skor yang didapat sebesar 102.684. Skor yang nggak tinggi-tinggi banget memang, namun performanya cukup efisien untuk penggunaan sehari-hari. Selama pengetesan, saya hampir tidak menemui lag yang mengganggu. Scrolling-scrolling, buka tutup aplikasi, multitasking, semua bisa berjalan dengan lancar pada smartphone ini. Hal itu berkat teknologi Hyperboost yang menawarkan efisiensi RAM hingga 50%, sehingga pengoperasian terasa lebih responsif dan mulus. So, jangan langsung skeptis ya teman-teman dengan chipset yang dipakai. Walaupun dia pakainya Helio P35, smartphone ini masih sangat nyaman untuk digunakan sebagai daily driver. Lantas gimana untuk gaming? Bisa juga dong, game-game casual dan game-game yang nggak terlalu berat seperti Free Fire, Mobile Legends nggak ada masalah sama sekali. Semua berjalan smooth dan lancar di smartphone ini, bahkan dengan setting medium to high. Kalau game yang agak berat seperti PUBG Mobile juga masih bisa dijalankan dengan kualitas FPS yang sekedar cukup, karena setting grafiknya juga cuma bisa di smooth medium aja. Jadi nggak bisa dikatakan mulus banget, tapi masih bisa aja kok untuk sekedar main. Oke, terakhir kita bahas kameranya. Untuk sektor kamera, smartphone ini punya total 4 lensa yang tertanam pada bodinya dengan pembagian 3 lensa di belakang dan 1 lensa di depan. Lensa utama kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel dengan f2.2, lensa kedua 2 megapiksel makro dan lensa ketiga 2 megapiksel deep sensor. Yang paling menarik adalah kamera depannya karena resolusinya paling tinggi yaitu 16 megapiksel dengan f2.0. Kamera depan ini dilengkapi dengan AI beautification yang membuat hasil fotonya jadi lebih natural. Mau hasil foto selfie bokeh juga bisa. Kamera depannya bisa mengambil foto bokeh yang tentu akan menambah estetika hasil foto selfie kita. Untuk mode kameranya ini cukup lengkap ya. Ada mode malam, perekaman video yang bisa merekam video hingga 1080p 30fps, mode potret untuk bokeh, di menu selengkapnya ada mode makro, panorama, slow motion, selang waktu, mode pakar atau manual, stiker, dan terakhir ada Google Lens. Nah, dengan begitu, smartphone ini cocok buat orang yang memang hobi selfie atau sering buat konten di sosial media memanfaatkan kamera depan smartphone. Karena resolusinya paling gede dibanding kamera belakangnya yang tentu akan menghasilkan gambar yang lebih jernih dan natural. Tentu ini akan sangat memudahkan dan kita nggak perlu selalu mengandalkan kamera belakang untuk mendapatkan hasil perekaman video atau pemotretan terbaik. Oke, kesimpulannya, Oppo A54 ini adalah ponsel yang menawarkan efisiensi dalam berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna smartphone entry level. Dampak dari efisiensi tersebut adalah kita akan mendapatkan pemakaian baterai yang irit dan awet, namun tetap dapat merasakan performa terbaiknya. Untuk pemakaian casual harian, tentu smartphone ini sangat cocok. Hal yang paling saya suka dari Oppo A54 ini yang pertama adalah desainnya. Cakep dan stylish, cocok sekali digunakan untuk kaula muda, membuat kita semakin pede untuk menggunakannya di saat apapun. Ditambah lagi ukurannya yang ramping dan juga ringan, jadi makin betah buat menggenggamnya berlama-lama. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi IPX4-nya. Jadi kalau misalkan sedang terjadi hujan gerimis misalnya dan sedang berada di luar ruangan,
kita tetap masih bisa menggunakan smartphone ini tanpa khawatir terjadi malfungsi walaupun terkena air hujan. Fitur yang sangat berguna sekali ya, terutama di musim hujan seperti ini dan jarang ada di smartphone entry level. Nice. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki smartphone ini, link pembeliannya ada di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan di like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.